Cek 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 satu dua tiga, cek cek satu dua tiga, cek cek. Suaranya kecil, Pak.
Halo, suara saya kedengaran nggak? Cek, cek. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ah, Oh, kedengaran tak. terdengar, Saya Pak. pakai HP. Bentar. Yang suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Suara saya kedengaran? Tidak kedengaran ya? Dengar, Pak. Terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar ya? Baik. Eh, sebentar menggema ya. Bentar. Menggema. Ini saya makin cek, cek 1 2 3. Kedengaran ya? Terdengar, Pak. Kedengaran baik. Cuma suaranya ini ya apa? Cuma saya pakai HP, ini pakai laptop. Eh, bentar dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kedengaran ya suaranya ya? Assalamualaikum Udah, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, kedengaran siap. Eh, kita akan membahas eh, web server. Web server itu server ya, server yang biasa digunakan untuk penyimpanan website, gitu. Salah satu contohnya adalah misalkan di SCTB itu ada yang namanya web server gitu. Baik tempat penyimpanan website atau tempat-tempat beraktivitas akademik. Materi tinggal di-download ya. Materi tinggal di-download. Saya akan menjelaskan dulu sebentar. Nanti kita lihat video ya. Eh, bagaimana server ya yang rentan bisa kena hack. Ya. Jadi web server adalah perangkat lunak hardware atau kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima permintaan request dari klien ya, umumnya menggunakan web browser. Seperti kita mau mengakses website SCTB, saya harus punya web 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 client gitu, baru bisa komunikasi. Contoh-contoh yang populer ya dari web server apa sih ya?
Apache HTTP server, kemudian menggunakan Ning, kemudian Microsoft IS ya, Internet Information Service, kemudian Little Speed web server. Nah, jadi web server ini ya, kalau tidak dikonfigurasi dengan baik, pasti akan ada dampak. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya ya pasti sudah jelas, ya, karena kesalahan konfigurasi misalkan itu memberikan celah, ya. Celah apa? Celah keamanan, ya, atau vulnerability sehingga bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini perbedaannya ya, ada Apache, ada Ning gitu ya. Nah, Apache ini kan open source gitu ya. Banyak digunakan dalam berbagai sistem berbasis Linux. Ya. Sedangkan Ning itu sangat ringan dan efisien, kemudian populer untuk menangani traffic yang sangat tinggi. Kemudian Microsoft IIS, ya, digunakan pada sistem operasi Windows Server. Jadi bawaannya buat Windows. Kemudian Lightspeed web server kinerjanya sangat tinggi dan kompatibel dengan Apache. Jadi sebetulnya peran strategis web server dalam infrastruktur teknologi informasi. Nah, web server ini tidak hanya bertindak sebagai penyaji halaman web, tetapi juga merupakan jembatan antara pengguna akhir dengan data dan layanan. Ya. Kemudian menyediakan akses terhadap konten web, ya, baik statis atau dinamis. Gitu. Yang statis itu biasanya cuma nampilkan saja. Ya. Jadi si web servernya itu nampilkan saja statis ya. Misalnya saya mau melihat websitenya STB gitu ya. Saya lihat nggak ada aktivitas. Tetapi kalau yang dinamis, kita bisa mengisi konten. Ya, bisa ngisi konten atau mengirimkan pesan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian mengapa web server sering menjadi target serangan? Ya. Nah, pada akhir-akhir ini banyak web server yang kena hack gitu. Terutama yang menggunakan inputan. Ya. Contoh inputan misalnya upload ya. Kalau di jurnal gitu biasanya menggunakan OJS. Nah, si OJS-nya itu bisa mengupload ya. Kita upload jurnal ya tanpa harus menunggu ya operator jurnal tersebut. Jadi kita minta username dan password kapanpun bisa diupload. Nah, ini biasanya disusupi ya dengan malware. Jadi banyak website yang ada di pemerintah atau di mana di dunia pendidikan itu kena hack ya. Biasanya digunakan untuk iklan-iklan ojol. Bukan ojol kan? Judol. Nah, itu sangat memprihatinkan gitu ya. Kemudian karena si website itu ditampilkan ya secara online dimanapun, kapanpun website tersebut bisa diakses. Bahkan ya, ada beberapa serangan yang bisa mengganti tampilan ya,
tampilan-tampilan website terkemuka gitu ya, seperti itu. Suara saya gema nggak ya? Gema ya? Halo? Iya Pak, Gema. Gema ya sebentar. Saya juga jadi gak enak ya. Harus dimatiin dulu sebentar. Saya matiin dulu. Nah, suara saya kedengaran? Oh, masih ya. Start. Ini sebentar saya keluar dulu ya. Cek. Nah, enggak ya sekarang ya? Cek, cek. Halo? Enggak, Pak. Udah enggak ya? Ah, baik. Jadi seperti itu ya. Saya lanjut ya. Coba materi saya bisa ini nggak bisa kelihatan. Nah, seperti yang tadi ya, kenapa si web server ini sering menjadi target serangan ya. Karena dia disimpan di disimpan di website secara online. Kapanpun bisa diakses dan dimanapun bisa diakses. Sehingga pemilik server tidak pernah menjaganya selama continue atau terus menerus gitu ya. Jadi yang membuat web server itu dibuatkan, kemudian dikonfigurasi, ya sudah dilepas biarin gitu. Yang punyanya ya jarang memperhatikan gitu. Akses siapa yang akses gitu ya. Pada jam-jam tertentu ya seperti STTB. STTB itu tidak ada ya pegawainya, karyawannya yang khusus menangani terus-menerus gitu ya. Jadi mantengin aja terus dari hari ke hari, dari jam ke jam gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu. Nah, namun ya, kalau terjadi ada gangguan yang kelihatan, misalnya tiba-tiba websitenya tidak bisa diakses atau bisa diakses tapi tampilannya berubah gitu ya, tidak sesuai. Ya. Nah, baru ketahuan, ya, oh ini kena hack kali, ya seperti itu. Kalau tidak, enggak apa-apa gitu. Nah, jadi selama ini web server ini menjadi menjadi eh, serangan yang paling banyak gitu ya. Apalagi di website tersebut ada yang namanya e-learning misalnya. Saya nggak tahu e-learning itu disimpan di mana, di website atau tidak. Maksudnya begini, kalau saya mau masuk e-learning, tidak memanggil linknya, tapi saya masuk dulu ke website ya. Kemudian ada tombol menu e-learning. Nah, ini berbahaya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya untuk aktivitas akademik ya, ada yang input atau ada yang edit, itu harusnya dipisahkan ya. Ya. Kenapa harus dipisahkan? Karena akan berdampak sangat fatal gitu ya. Ada di universitas atau instansi yang lain gitu ya, yang kalau misalnya ya ada inputan data ya, itu selalu ditampilkan di menu website gitu. Padahal jelas-jelas website itu hanya menampilkan saja gitu, tidak usah ada menu tombol misalnya e-learning gitu.
atau bahkan ada yang namanya sistem keuangan. Jadi dengan bangganya ya pemilik aplikasi menyatakan bahwa untuk mengakses apa sistem informasi akademik maupun SDM dan keuangan itu hanya satu pintu, ya, satu pintu dengan mengakses website, dengan harapan ya pasti kalau misalnya saya sekarang e-learning masuk website dulu ya, kemudian ada menu tombol tekan e-learning. Nah, itu memang meningkatkan tingkat kunjungan gitu ya. Jadi semakin banyak berkunjung sayanya ya. Saya mahasiswa mengakses dulu ke web UTB-nya. Kemudian itu kalau misalnya diakses terus-menerus ya sama mahasiswa ya. Mahasiswa mungkin per hari bisa ratusan orang gitu ya. Nah, itu akan meningkat ratingnya. Tapi di balik itu ada resiko gitu. Resiko untuk apa? Ya terkena gitu, terkena serangan ya. Nah, apalagi si website itu menyimpan data-data sensitif. Contoh misalnya ya, ada suatu website di salah satu universitas yang mana penerimaan mahasiswa barunya itu nempel di websitenya. Biasanya yang bagus ya, websitenya ditampilkan, tapi untuk pendaftaran dibuat link baru. Ya. Meskipun pada kenyataannya tidak secure 100% ya. Karena link begitu orang menaruh link di website, kemudian orang ya siapapun bisa melihat website itu dan otomatis linknya akan terlihat. Dan kemudian dia coba masukin link itu, kemudian dia bisa pentest, kemudian apa dia melakukan eksplorasi sehingga ketahuan vulnerability-nya. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Nah, data sensitif seperti apa yang nanti akan bocor? Ya, salah satunya data sensitif ya nilai gitu ya. Nilai bisa bocor, nilai bisa diacak-acak, yang asalnya nilai A jadi C, yang C jadi A. Kemudian data-data pribadi bisa terbuka atau diekspos atau dijual gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi-informasi pembayaran gitu, ada penunggakan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa universitas yang mempunyai sistem informasi akademiknya yang sudah bagus gitu ya. Jadi kalau mahasiswa tidak bayar atau mahasiswa mau bayar, itu lewat suatu aplikasi. Mau KRS, silakan mahasiswa akses KRS-nya. Kemudian setelah diakses dia tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dikarenakan pembayarannya tidak atau belum lunas ya. Nah, ini ada verifikasi dengan keuangan gitu ya. Jadi keuangan juga sudah online gitu ya. Seperti itu. Kemudian kompleksitas dan rentan konfigurasi. Nah, ini. Jadi tidak semua ya orang yang bisa membuat suatu aplikasi atau program itu bisa jadi dia tidak bisa mengkonfigurasi server ya. Jadi misalnya ada orang yang paham benar cara membuat suatu program ya atau coding gitu ya. Kemudian dia tanpa memperhatikan server. Yang penting dia taruh di HTTP ya, kemudian dipasang, kemudian dicek, sudah bisa diakses. Tidak seperti itu ya. Alangkah baiknya ya harus ada beberapa tim gitu ya. Satu tim untuk menangani coding yang notabene punya vulnerability-nya. Kemudian ada juga tim yang mengeksekusi atau memasang ya server gitu ya. Karena di server juga bisa aja ya ada miskonfigurasi ya atau kesalahan-kesalahan human error gitu ya,
yang menyebabkan adanya celah, ya, celah vulnerability. Nah, kemudian bagaimana apa server itu bisa dihack, ya. Nah, untuk mempelajari atau mengetahui, ya, sebenarnya gimana sih server itu bisa dihack gitu. Atau websitenya juga gitu, ya. Aplikasi di dalamnya bisa gitu, bisa dihack. Nah, pada dasarnya, ya, setiap orang yang mau mendeteksi atau menyeken IP, misalnya di laptop punya aplikasi Nmap misalnya, saya mau melihat, ya, range IP mana yang aktif. Nah, itu sebetulnya ada aplikasinya banyak, ya, selain Nmap, ya. Nah, itu digunakan untuk melihat, ya, IP mana saja yang on, ya. Kemudian kalau on kan scan, oh ini on nih, oh ini port ini belum ditutup, masih terbuka. Nah, itu bisa digunakan untuk membobol, ya, membobol sehingga data-data sensitif bisa bisa dicuri, gitu. Nah, untuk melihatnya kita coba, ya, saya cari di YouTube, ya, masih banyak, ya, kalau mau melihat gitu. Tapi intinya jangan sekali-kali untuk nyeken apapun gitu, ya. Harus minta izin gitu, ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan, ya, beberapa server itu bisa dipasang IDS, Intrusion Detection System, ya. Jadi kalau misalnya mau nyeken aja langsung ketangkap tuh MAC address-nya, laptop kita MAC address-nya ketangkap, IP-nya ada di posisinya di mana, itu bisa seperti itu. Jadi sangat hati-hati. Lebih baik kalau mau coba-coba, gunakanlah Kali Linux, ya, gunakanlah VirtualBox, kemudian install Kali Linux-nya, kemudian ada yang namanya web server yang rentan. Jadi di Kali Linux itu disiapkan dengan namanya Metasploit, ya. Metasploitable ini dirancang, ya, server yang banyak vulnerability-nya, banyak kelemahannya gitu. Jadi sengaja, ya, untuk belajar, ya. Jadi mahasiswa bisa belajar, ini mau nyeken ya silakan gitu. Jadi membuat lab sendiri. Saya tidak tahu apakah STB punya labnya gitu, ya. Labnya untuk mengcover mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya perangkat-perangkat yang eh, mumpuni gitu, ya. Nah, untuk itu, untuk kasus seperti ini, saya sudah mencari YouTube, ya, yang bisa digunakan untuk belajar, ya. Kebanyakan kan orang mau belajar ethical hacking itu mau ngehack gitu. Padahal bukan itu, ya. Jadi belajar ethical hacking, ya, gunanya untuk kita bisa mempertahankan gitu, ya. Jadi ibaratnya begini, kalau misalnya kita kebobolan maling, kebobolan sama ada pencuri masuk, minimal kita tahu gitu, ya. Oh, berarti si pencuri ini masuk ke rumah saya itu lewat pintu belakang, jika ada pintu belakang. Kalau zaman sekarang jarang, ya, ada pintu belakang, pintunya di depan. Nah, lewat pintu depan, kemudian kan pintu depan dikunci. Nah, oh, jangan-jangan kuncinya yang dirusak, ya, atau menggunakan teknik lain, ya, kunci T misalnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketahuan gitu. Oh, ini masalahnya. Pagarnya dikunci tapi kuncinya kurang kuat, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi pagarnya tidak dikunci, ya, pagarnya tidak dikunci, lupa ngunci, sehingga
penjahat bisa masuk gitu. Seperti itu. Nah, ini saya searching dulu ya di sebentar. Ada ini cukup komplit ya dan bisa dicoba untuk untuk internal maksudnya ya, untuk yang bisa membuat web sendiri. Web sendiri apa? Membuat web sendiri itu sangat mudah gitu ya. Kita punya laptop, install VirtualBox, kemudian install Kali Linux ya untuk pentestnya, kemudian install Metasploit-nya. Sebentar saya cari dulu ya. Mudah-mudahan suaranya kedengar ya. Kalau tidak kedengar nanti di linknya aja. Ini sampai jam berapa? Hmm? Halo? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Sampai jam berapa sekarang? Sampai 20.30, Pak. 20.30, ada setengah jam lagi ya? 20. Nanti saya cari dulu ya. Ini, jadi video ini supaya kita tahu aja ya, nggak usah harus bisa gitu ya. Bentar, ini ada nih. Coba kelihatan enggak ya? Saya share-nya gimana ya? Ntar ini share, share video. Sebentar. Oh iya, iya. Bentar. Ini share. Ini nih. Ini kelihatan nggak? Nah ini ya. Kita share dulu ya. Mudah-mudahan suaranya bisa. Coba ini suaranya kelihatan nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran? Suara ininya kedengaran nggak? Nggak Kalau ya? suaranya Enggak, Pak. Hah? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Sebentar. Caranya gimana ya? Suaranya nggak ada. Sebentar. Ya, ya.
Metasmart table yang bisa ditemukan dengan NetDiscover. NetDiscover Kedengaran nggak? semua proses aktif. Oke, jadi itu kelebihan Kedengaran, dari Pak. Kedengaran nah. itu kita ketik di sini sudo NetDiscover, kemudian kita bikin strip, kemudian R, dan R ini maksudnya adalah range. Kita akan men-scan rentang dari IP address dalam local network kita. Jadi untuk tahu rentangnya kita akan cek dulu netmask atau subnet yang digunakan dalam local network kita. Kita bisa buka terminal baru atau bisa split screen. Untuk split screen, ketik buka di sini absen, kemudian ini split terminal horizontally. Oke, kita bisa lihat di sini IF config, ketik IF config, dan kita lihat di sini IP address-nya yaitu 192.168.212. Dan kita lihat di sini netmask-nya adalah Kedengaran ya suara videonya? Terdengar, Pak. Kedengar ya? biasanya seperti ini, maka kita akan gunakan yang tiga ini sebagai subnet kita. Kita klik di sini di atas 192.168.209 titik. Oke. Nah, kemudian kita akan buat di sini 0 kemudian per 24. Oke. Nah, apa itu 0 per 24? 0 per 24 itu artinya kita akan semua IP address dalam rentang subnetting yang digunakan, ya, yaitu netmask-nya 255.255. Nah, kita bisa cek online di Google untuk netmask yang 255.255 ini, bagaimana cara men-scan rentang dalam sebuah network. Oke, kita coba buka Google, ketik subnet chipset. Oke, subnet chipset, kita enter, dan di sini subnet chipset, silakan dibuka itu subnet inject, dan kita akan cari per 24 nanya. Nah, ini seperti yang kita lihat tadi, yaitu 255.255.255.0, yaitu bisa kita gunakan seperti ini, per 24. Jadi dari 0 atau 0 per 24. Oke. Dan untuk yang lainnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk kasus saya, di printer saya itu, ini yang digunakan netmask-nya. Oke, kita lihat di sini, netmask-nya 255, 25, dan 0. Oke. Nah, jika pada komputer kalian berbeda, kalian bisa lihat di sini yang mana ya, pilih saja. Nanti saya karena netmask-nya ini, maka akan saya buat 0 per 24. Oke. Jadi di sini 0 per 24 itu artinya saya akan men-scan. Saya akan men-scan dari 0 sampai 255. Jadi semua IP address dalam local network itu dari 0 sampai 25 akan di-scan dengan menggunakan NetDiscover. Oke, kita lihat chat dulu dan tutup. Oke, untuk menutup split screen tadi, kalian bisa buka lagi accent di sini, kemudian pilih collab. Pak,
Faktanya, sepanjang tahun 2023 aja, Polri sudah melakukan kasus kejahatan cyber sebanyak 3.758 kasus. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan cerminan dari tingginya aktivitas kriminal di dunia digital. Hal ini membuat cyber security yang ada semakin dibutuhkan untuk menciptakan peluang karir yang berkualitas, terutama untuk mereka yang punya sertifikasi CEA. Di Korsel, kami menawarkan program sertifikasi CEA yang dibimbing oleh coach praktisi aktif yang berpengalaman. Kami tidak hanya fokus pada teori, tapi juga strategi praktis dan kasus nyata yang akan membuat kamu siap menghadapi tantangan keamanan cyber di Indonesia. Ini adalah saat yang tepat untuk kamu melangkah maju meniti karir sebagai cyber security. Daftarkan diri kamu sekarang di course.net.com. Subterminal ya. Oke. Nah, untuk itu saya buat di sini 0 per 24. Oke, sekarang tekan enter, masukkan password, dan kita akan tunggu dia akan men-scan semua host yang ada dalam network kita. Oke, nah sekarang sudah ditemukan dan sudah finish. Kita Ctrl C jadi menghentikan prosesnya. Dan kita bisa lihat di sini ada 3 host yang ditemukan. Kita lihat yang pertama yaitu ada IP address 192.168.29.136. Ini hostname-nya adalah Intel Corporate. Nah, ini artinya laptop saya. Dan ini 192.168.29.146. Nah, ini adalah Metasploitable. Oke, jadi kita akan gunakan IP address dari Metasploitable. Oke, dan di bawahnya mungkin ini adalah router. Oke, unknown vendor. Oke, jadi ada 3 host dalam local network yang aktif. Oke, kita bisa cek ini apakah memang benar ini adalah IP address dari laptop saya. Untuk ceknya bisa ke Windows langsung, buka cmd. Oke, ketik ipconfig, bukan enter, dan jika dibandingkan memang betul ini 136 ya. Oke. Tapi kita tidak akan menggunakan yang itu, kita tidak akan men-scan OS utama kita akan men-scan vulnerable machine yaitu Metasploitable, yang itu yang ini, yang 146. Oke. Kita bisa clear lagi ini. Nah, kita akan menggunakan nmap. Nah, sebelum kita langsung men-scan dengan nmap, kita cek dulu help menu dari nmap. Caranya ketik nmap dash kemudian help, tekan enter. Oke, kita bisa lihat di sini banyak sekali opsi yang bisa kita gunakan dengan nmap. Oke, kita lihat dari atas. Itu ada target specification, cara masukkan target yang akan kita scan. Itu bisa dengan menggunakan hostname, ya bisa hostname, bisa juga dengan IP address. Seperti yang akan kita praktekkan nanti, kita akan gunakan IP address ya. Bisa juga dengan network. Oke, banyak sekali ini. Mungkin tidak cukup waktu untuk kita jelaskan satu persatu ya. Kita akan coba beberapa opsi yang penting nanti untuk kita praktek scanning. Oke, untuk host discovery, yang ini ada SN. Oke, yang SN ini bisa kita gunakan untuk mencari host yang ada dalam local network sama seperti NetDiscover tadi. Tapi kalau kita gunakan SN, ini hasilnya tidak terlalu rapi, makanya lebih bagus kita gunakan NetDiscover. Oke,
Ada scan teknik, ada beberapa macam scanning yang bisa kita lakukan dengan Nmap. Kita akan coba nanti beberapa dari yang ini. Yang penting ada port specification dan scan order, ada service version, dan service version ini juga sangat penting ya. Nanti dengan mengetahui service atau version of service yang berjalan dalam port-port tertentu, kita bisa melakukan vulnerable analysis, kita bisa cari vulnerability atau menentukan exploit yang akan kita gunakan dengan mengetahui versi dari service yang berjalan pada sebuah port. Oke, kita akan praktek ini nanti. Ada script scan, kita juga akan praktek script scan nanti. Ada OS detection. Oke, dengan Nmap kita juga bisa mendeteksi OS apa yang digunakan dari target mesin. Oke, dan timing, ada firewall, evasion. Oke, bagaimana cara melewati firewall nanti saat kita melakukan scanning dengan menggunakan beberapa opsi seperti ini. Oke, juga bisa kita menyimpan file hasil dari scanning ke dalam sebuah file seperti txt ya, dengan menggunakan opsi-opsi di bawah ini. Oke, jadi banyak sekali opsi dari Nmap yang bisa kita gunakan. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa ketik lagi manualnya ya. Ketik AN atau man, kemudian Nmap, manual Nmap ya maksudnya, kemudian tekan enter. Dan di manual ini lebih lengkap lagi, yaitu lengkap dengan deskripsinya. Oke. Ya, kita lihat seperti tadi, ada target specification. Nah, cara melakukan target specification-nya lengkap ya, dengan penjelasannya. Oke, jadi setiap opsi ada penjelasannya masing-masing. Kalian bisa baca sendiri manualnya. Course discovery. Oke. Oke, dan pada port scanning basic ini ada beberapa yang penting di sini. Nah, open port. Oke, open port itu apa maksudnya? Kalian bisa baca di sini. Karena nanti ketika kita men-scan, kita ingin tahu port yang terbuka dan service apa yang berjalan pada port terbuka. Jadi apa itu port terbuka dan bisa baca sendiri di sini. Dan apa itu close port juga ada beberapa di sini. Ada juga filter port, dan kemudian unfiltered, open filter, dan close filter. Dan untuk port scanning teknik seperti yang kita lihat sebelumnya, ini ada keterangannya masing-masing ya. Kita akan lakukan port scanning SS, ST, nanti SU. Oke, kalian bisa baca sendiri, karena cukup lengkap sekali di manualnya. Dan untuk keluar dari manual, kita tinggal ketik huruf Q, tekan Q, dan dia akan keluar dari manualnya. Oke, sekarang kita sudah tahu IP address dari metasploitable. Kita bisa langsung melakukan scanning dengan Nmap. Kita akan mulai dari basic scanning. Untuk melakukan basic scanning, kita ketik Nmap, kemudian masukkan IP address dari metasploitable tadi, yaitu 192, 168, 209, dan 146. Dan tekan enter. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat hasil scanning dari metasploitable. Kita lihat dari atas. Di sini ada IP address dari metasploitable. Dan di bawahnya ada keterangan host is up. Itu artinya metasploitable sedang aktif. Dan di bawahnya lagi ada keterangan not shown 977 close TCP4. Ya, jadi ada 977 close TCP4 yang tidak terlihat di sini. Sedangkan yang ditampilkan itu hanya port yang terbuka. Jadi ada beberapa port yang terbuka yang bisa dilihat di sini. Dan ini artinya Nmap men-scan secara default
sebanyak 1000 port ya. Sebenarnya ada lebih dari 1000 port. Ada banyak sekali port, yaitu sekitar 65.000 port. Ya, kita bisa cek di Google. Misalnya kita sini cek di Google. Kita klik misalnya how many port. Oke. Ya, ya, di sini ada 65.535 port. Oke. Yang bisa kita lihat dari sebuah komputer. Sedangkan Nmap itu hanya men-scan 1000 port secara default. Oke. Dan kita bisa saja nanti membuat Nmap men-scan semua port sebanyak 65.000 port tersebut dengan memberi beberapa opsi. Oke. Dan untuk secara default ini hanya 1000 port. Oke, tapi dengan 1000 port ini biasanya itu sudah cukup untuk kita melihat service-service yang mungkin bisa kita analisa, mungkin saja memiliki vulnerability. Oke, kita lihat di sini keterangan untuk port terbuka yang di bawah. Di sini ada nomor dari portnya. Ya, ini ada port 21, nomor 21, dan protokol yang digunakan adalah TCP, dan statusnya open. Kemudian service yang berjalan pada port 21 ini adalah FTP atau File Transfer Protocol. Jadi port 21 ini adalah port untuk melakukan file transfer. Dan jika kita lihat di sini, protokol yang digunakan ini adalah TCP. Oke. Apa itu TCP? Dan TCP ini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan koneksi antar komputer dalam sebuah network. Oke. Misalnya ketika kita ingin melakukan search di Google, itu kita harus terkonek dulu ke servernya. Baru request kita bisa direspons dengan data yang sesuai. Oke. Nah, untuk melakukan koneksi ke servernya, biasanya pada umumnya itu kita menggunakan sistem TCP ini, metode TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Begitu lebih jelasnya kita bisa cek di Google. Oke, secara umum itu ada dua protokol yang paling sering digunakan di internet, yaitu TCP dan UDP. Ketik saja TCP atau what is ya, what is TCP UDP. Tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini. TCP itu Transmission Control Protocol dan UDP itu adalah User Datagram Protocol. Di sini ada keterangannya, TCP is a connection oriented communication protocol. Oke, jadi TCP itu adalah protokol yang berbasis koneksi. Oke, sedangkan UDP ini adalah connectionless communication protocol yang tidak berbasis connection. Oke. Dan beda antara TCP dan UDP ini, kita coba buka gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya untuk lebih jelas. Oke, untuk TCP itu kita melakukan koneksi melalui 3 step atau 3 langkah. Ya. Ada langkah yang pertama, misalnya di sini sender, misalnya kita sebagai klien, dan di sini adalah receiver sebagai server. Ketika kita ingin terkonek ke internet, ingin merequest sebuah pencarian, misalnya kita harus melakukan 3 langkah koneksi. Yang pertama itu adalah kita mengirimkan paket SYN. Ini SYN. Ini artinya synchronized sequence number kepada server untuk menyatakan bahwa kita ingin melakukan koneksi kepada server. Kemudian servernya merespons kembali dengan mengirimkan SYN X. Oke. Nah, SYN X ini maksudnya server ingin kita meng-acknowledge, mengkonfirmasi bahwa kita memang ingin melakukan koneksi. Dan kemudian langkah yang terakhir, kita akan mengirim X kepada
apa tadi server bahwa kita mengkonfirmasi untuk melakukan koneksi. Dan setelah 3 langkah ini selesai dilakukan, maka kita akan terkonek ke server dan server akan mengirimkan data sesuai dengan yang kita request. Nah, ini adalah sistem komunikasi yang paling sering kita gunakan di internet. Ya, misalnya kita search di Google mencari sesuatu, maka kita akan melakukan TCP connection. Dan di sebelahnya ada lagi protokol yang lain yang juga banyak digunakan di internet, yaitu UDP, yaitu User Datagram Protocol. Nah, ini tidak melalui 3 tahap seperti tadi. Ini adalah connectless communication, ya. Komunikasi antara klien dan server yang tidak berbasis koneksi. Hanyalah sebuah user datagram. Nah, ini koneksinya lebih cepat daripada TCP, tetapi datanya tidak terlalu reliable. Karena banyak ada data yang lost, itu tidak bisa dijamin keutuhan datanya dengan menggunakan UDP. Nah, contoh yang paling banyak kita lihat koneksi dengan menggunakan UDP ini adalah ketika kita melakukan live stream. Oke. Jadi live stream itu kita gunakan UDP. Sedangkan kita search di Google seperti ini, itu biasanya kita gunakan TCP. Oke, nah kita nanti di Nmap, kita akan gunakan Nmap untuk melakukan TCP connection kepada target mesin. Kita akan kirim SIM kepada target mesin, dan target mesin akan mengirimkan SIM tag ke kali Linux kita kembali. Nah, dengan mengirim SIM tag ke kali Linux, kita akan memperoleh informasi tentang service yang berjalan pada sebuah port. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tentang TCP UDP. Ya. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca lebih detail lagi di Google, ya. Siapapun kamu, apapun passionmu, waktunya ke online dengan Dokai dari Rustika. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita sudah lihat tadi yang FTP, File Transfer Protocol, dan di bawahnya lagi ada port 22, yaitu ada SSH yang berjalan di situ, servisnya Secure Cell, dan banyak lagi di bawahnya ada Telnet, ada SMTP, ada domain, dan ada port 80. Ini juga terbuka. Ya, ini adalah port yang mungkin paling sering kita dengar, ya, yaitu port untuk HTTP, untuk server internet, ya. Nah, karena port 80-nya terbuka, ini artinya Metasploitable sedang melakukan hosting dari sebuah website. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa cek di Google. Oke, kita masukkan IP address dari Metasploitable ini ke search engine Google. Oke, kita copy IP address-nya. Kita coba buka lagi Google. Oke, kemudian masukkan IP address dari Metasploitable ke Google. Kita ketik saja langsung 192.168.209 dan 146. Tekan enter, dan ternyata memang benar Metasploitable sedang melakukan hosting pada sebuah website, yaitu website yang ini, ya, Metasploitable. Kemudian di sini ada link-link yang bisa kita cek di sini. Oke. Ini kita tutup lagi. Oke, dan banyak lagi port-port yang lain. Dan semakin banyak port yang terbuka, artinya akan semakin tidak aman sebuah mesin. Dan semakin banyak port yang tertutup, maka sebuah mesin itu akan semakin aman. Oke, dan hasil-hasil seperti inilah yang akan kita tulis dalam sebuah report kita jika kita bekerja sebagai cyber security. Ketika kita menganalisa, melakukan scanning pada sebuah sistem, hasil dari scanning ini akan kita tulis dalam bentuk report. Oke, dan ini adalah cara kita melakukan scanning basic dari Nmap. Selanjutnya kita akan melakukan scanning yang lebih dalam lagi dengan memberikan beberapa opsi seperti yang kita lihat sebelumnya. Oke, ada banyak sekali nanti opsi yang akan kita gunakan dalam melakukan
Baik, karena waktu ya sudah tidak memungkinkan. Ada pertanyaan nggak? Jadi yang tadi itu diinstal apa? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Jadi kalau mau ya, mau uji coba, install VirtualBox, kemudian di VirtualBox-nya diinstal apa kali Linux sama Metasploit. Metasploit itu gratis. Jadi tinggal di-download aja seperti kali Linux gitu ya. Kemudian diinstal, setelah diinstal baru disesuaikan LAN card-nya gitu ya. Gunakan alat bridging gitu ya, biar semuanya bisa connect gitu. Nah, jadi ini membuktikan bahwa server itu perlu ya, perlu konfigurasi. Nah, konfigurasi biasanya ya begitu diinstal server, konfigurasinya itu biasanya defaultnya gitu. Semuanya terbuka gitu. Nah, bagaimana supaya yang tidak terpakai ditutup saja gitu. Karena akan memberikan peluang ya bagi hacker untuk bisa masuk gitu dari berbagai sisi. Nah, sama seperti di rumah gitu ya. Rumah kan punya kamar apa? Kamar-kamar, ada pintunya dan ada kuncinya. Kemudian ada jendela juga. Kemudian ada pintu depan rumah. Kemudian ada pagar gitu. Sekiranya kalau tidak ya, tidak digunakan, lebih baik si pintu itu dikunci saja gitu atau ditutup gitu. Jangan sampai terbuka. Jendela kalau tidak diperlukan tutup aja supaya tidak orang sembarangan masuk. Baik, ada pertanyaan? Belum ada mungkin. Belum ada ya. Ini nggak usah nggak usah pusing gitu. Ini saya memperlihatkan saja gitu. Memperlihatkan bahwa server segala macam itu mesti harus dikonfigurasi dengan baik dan benar gitu. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.